What's behind? What's the fact? Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Alif. Dan selama 30 menit ke depan, gue akan menemani kalian di acara What's Behind. Nah, kali ini kita punya tema yang seru dan informatif banget, yaitu pendidikan di abad ke-21. Kira-kira apa sih kata generasi milenial tentang pendidikan zaman kini? Langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Ini dia Tria, silakan masuk. Halo Tria. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Tria ini salah satu siswa di SMK Taruna Bakti Depok di jurusan broadcasting. Dan fun fact, Tria ini suka banget sama fotografi loh guys, ya kan? Iya. Nah, oh ya, gue pernah lihat di salah satu postingan Instagram lu yang foto tangan, terus belakangnya itu hitam semua, itu keren banget. Wah, makasih loh sebelumnya. Itu kok lo bisa sih kepikiran bikin foto kayak gitu? Jadi tuh emang kamar gua kan di depan, jadi cahaya langsung masuk gitu kan. Di situ posisinya gua juga baru bangun tidur kan. Terus gua yaudah deh, kayak bagus nih foto aja ngambil HP, foto deh gitu kamera. Duh. Orang-orang kreatif gini nih baru bangun tidur aja langsung punya ide buat foto bagus ya. Terus gue penasaran, cara lo ngambil foto itu gimana sih? Kan itu kan dari cahaya langsung dari matahari ke cahaya. Terus buat ngehasilin foto bagus kayak gitu caranya gimana? Kan itu otomatis dari depan. Gua ngambilnya tuh jadi apa? Jendela. Iya jendela, jadi kayak backlight gitu kan. Jadi foto aja dari atas gitu. Berarti posisi lo di depan jendela, kameranya di Depannya gitu. berarti di jendela, cahaya dari sana, lo di sini. Iya. Foto langsung di situ. Iya. Posisinya tiduran itu. Tiduran. Iya, karena baru bangun tidur banget. Saya baru tahu guys. Saya baru tahu. Terus itu hasil fotonya itu langsung lo post ke Instagram atau ada proses editing lagi? Ada proses editing lagi di Lightroom. Lo mainin apa itu kalau di Lightroom? Mainin paling cahayanya doang biar redup Kayak gitu. adjustment sama brightness gitu? Iya, iya. Oke. Terus lo bisa paham tentang fotografi itu emang sejak awal lo suka sama dunia fotografi atau karena semenjak lo masuk ke jurusan broadcasting sih? Emang dari SMP tuh udah mulai tertarik tentang fotografi gitu kan. Makanya pas masuk SMK minta jurusan broadcast gitu. Dari SMP tertarik ke fotografi karena apa tuh? Kalau boleh tahu? Dulu tuh karena abang sepupuku, jadi dia fotografer. Jadi kayak ngeliat dia kayak, iya kayak keren banget gitu kan, bawa kamera, foto-foto di pinggir jalan kayak, wah langsung pengen tertarik, nih, ya. Minta ajarin nggak sama abang sepupu? Enggak sih, belajar sendiri. Oke. Berarti itu selain tadi ketertarikan sama abang sepupu, ada alasan khusus lain nggak kenapa lo bisa suka sama fotografi? Enggak sih, itu doang, kayak mulai tertarik gitu doang. Berarti emang terinspirasi dari abang sepupu? Iya. Oke. Nah, pendidikan lo ini kan berarti sesuai dengan hobi ya. Menurut lo itu gimana? Penting gak sih kita ikutin passion kita, entah di dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan? Penting sih, jadi apa yang kita mau bisa diluapkan dengan kita kayak kerja itu jadi sepenuh hati karena emang itu tuh the fashion kita gitu. Iya. Kalau kita nggak sesuai sama passion itu kerjanya gimana tuh? Harus gimana menyikapinya? Kalau belum sesuai sih ya jalanin aja dulu ya, kayak itu hitung-hitung nambah pengetahuan. Pengalaman. Iya, gitu. Berarti gue penasaran nih, lo dapat ilmu fotografi itu dari sekolah aja atau mungkin lo dapat pengetahuan dari sumber lain kayak dari misalkan Google, YouTube atau Instagram mungkin? Iya, dari sumber-sumber lain sih, kayak lihat YouTube atau Google gitu, cari inspirasi gitu. Lo kalau nonton YouTube itu channelnya apa kalau boleh tahu? Buat para penonton juga misalkan kalau mau belajar misalkan. Random sih, random apa aja yang sering lo tonton? Gak ada. Random aja, ngambil keywordnya kayak teknik fotografi gitu-gitu. Apalagi? Cara mengatur segitiga exposure gimana gitu-gitu. Lu susah gak sih bagi waktunya antara sekolah sama hobi? Atau mungkin karena lu udah satu bidang sama jurusan sekolah lu itu jadi gampang aturnya?
Agak susah sih emang karena tugas tuh kan gak selalu di bidang megang kamera kan, kadang-kadang suruh editing juga. Oh iya. Itu juga bisa sampai berhari-hari ngedit gitu, jadi susah kalau itu. Jadi ngambil foto-foto gitu, hunting gitu cuman kalau hari libur doang, jadi jalan kemana gitu. Pernah nggak kok misalkan di sekolah punya tugas selama beberapa minggu itu tuh tugas full sampai kita nggak ada waktu buat ngerjain hobi kita sendiri itu? Sering kayak gitu ya. Sering banget ya. Oke. Terus kalau lo ngerjain tugas gitu banyak, biasanya ada selingin foto dikit atau tetap tugas dulu? Paling kalau kan karena dari rumah ke sekolah lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalkan mampir kemana ada kayaknya menarik nih buat difoto, pakai kamera HP aja dulu sih. Berarti sejalan sama sekolah, kalau ada yang nemu menarik mampir dulu bentar foto. Oke, langsung. Oke, bagus. Tria, lo tau gak sih? Ternyata dari hobi dan jurusan lo ini, lo udah melakukan sistem pembelajaran abad 21 dengan sangat efektif. Jadi sistem pembelajaran abad 21 itu ada collaboration, critical thinking and problem solving, communication, sama creativity and innovation. Boleh dicatat ya penonton WB. Nah, sebagai anak jurusan broadcast, berhubungan dekat banget sama sistem yang gue sebutin tadi. Kayak misalkan gue atau lo lagi tugas nih tadi, pasti kita perlu tuh yang namanya creativity. Kayak tadi fotografi itu butuh kreativitas kan. Nah, terus cara lo mengasah kreativitas dalam fotografi itu kayak gimana? Itu sih kayak cari-cari inspirasi lain, referensi jadi nggak ngelihat satu doang, jadi harus banyak gitu cari. Ya, misalkan Instagram cari hashtag dari hashtag. Iya, hashtag fotografi, terus liatin tuh gimana sih cara mereka tekniknya pengambilan gambarnya gitu. Di postingan itu dijelasin cara tekniknya itu kayak gimana atau enggak? Kadang sih ada yang enggak. Jadi kita kalau yang enggak itu kita nyari sendiri lagi. Itu tuh kayak kayak itu gimana sih ngambilnya. Terus kalau misalkan lo mau coba eksperimen sama yang pengen lo ikutin, terus hasilnya nggak sesuai itu gimana? Agak sedih sih, tapi nyoba lagi sampai bisa ya. Dapat terus. Iya. Bagus. Nah, guys, makanya kreativitas itu penting banget untuk pendidikan di abad 21. Nah, by the way, makasih banget lo Tria. Udah gak kerasa banget nih, kita udah beberapa menit kita ngobrol. Dan di segmen berikutnya, gue masih mau bahas poin-poin pendidikan abad 21 yang gue sebutin tadi sama Tria, sama bintang tamu yang akan datang di segmen berikutnya yang gak bakal kalah seru. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di What's Behind, What's the Fact. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of Dibuat dengan bahan berkualitas, rasa lezat dan gurihnya yang menyatu, dan harga yang terjangkau. Hana Cookies and Cake, resep warisan keluarga. Naj Hijab, Beauty and Quality. Hai guys, kembali lagi di What's Behind, What's the Fact. Seperti yang kalian lihat, kali ini kita ada 2 kursi, yang artinya bakal ada bintang tamu lagi yang gak bakal kalah seru sama Tria. Nah, tadi kan kita udah bahas fotografi sama Tria ya kan? Nah, terus sekarang di segmen ini kita mau bahas lebih dalam tentang dunia broadcasting sama bintang tamu yang bakal kita panggil kali ini nih. Langsung saja kita panggil, ini dia Faza. Silahkan masuk Faza. Hai. Halo, apa kabar bro? Baik. Kalau nggak salah terakhir kita ketemu itu pas di pertemuan SBA ya? Oke. Ketemu Bener. satu job desk kan.
Kan lu jodoh siapa waktu itu? Produser. Gue juga. Oh benar. Lupa. Saya lupa Pak. Mohon maaf saya lupa. Oh ya, waktu itu kalau nggak salah lu sempat juga jadi MC di event Starbucks ya? Kalau tahu sih. Tahu dong. Update banget berarti ya. Bukan. Saya emang dapat mata-mata ada di mana-mana saya Pak. Saya dapat informasi dari mana aja. Iya, awal itu nge-MC disuruh sih sebenarnya. Disuruh sama Ada guru broadcast suruh gue buat jadi host di acara Starbucks Day waktu itu sama temen gue juga. Itu first time gue nge-host. first time. Gue penasaran. Pas tuh ditawarin jadi host di acara gede itu, awalnya lu nolak gak? Pasti nolak. Awalnya gue mikir karena dia lebih baik dari gue gitu loh, yang jago pentes ngomongnya gitu, public speakingnya bagus, terus kenapa milih gue gitu. Berarti awalnya lu Ragu kenapa milih gue. Terus kenapa akhirnya jadi lu mau? Karena gue mau, teman gue ini satu lagi bilang, Reja ayo ikut aja sama gue gitu. Jadi ya udah bareng sama dia, gue tahu dia juga bagus dalam host, bisa ngebantu gue, ya udah bareng jadi. Berarti di sini lu bakal bilangin kalau lu mau jadi host itu karena keinginan sendiri sama diajak sama teman lu yang tadi. Iya. Kegiatan lu sebelum dipilih menjadi MC itu bisa lu ngelakuin apa aja? Sebelum sih sebenarnya gue lagi jadi kayak orang bangun tidur gitu-gitu. sebelum produktif jadi sekarang. Terus juga dulu sebenarnya SMP tuh gue pernah bikin sama teman-teman gue kayak nge-cover lagu gitu di studio, rekaman bareng-bareng gitu. Untuk dipublikasi ke YouTube, Instagram atau untuk pribadi? Pernah di YouTube. Oke. Tapi sekarang kayaknya udah nggak, karena udah nggak udah nggak jarang ngumpul lagi gitu, jadi lost kontak mungkin. Iya. Nah guys, Faza ini hebat ya, dia udah bisa cover lagu, bisa nge-MC juga. Itu MC susah loh, butuh public speaking tinggi kan ya? Iya bener banget. Lu ngelatihnya itu sebelum jadi MC, latihan apa aja biasanya? Gua sebenarnya ngelatih A, I, U, E, O dulu, kayak ngomong gue vokalnya gimana, terus gue nyari referensi gimana sih cara nge-host gitu. Gue ngeliat dari nge-host kayak di Inbox, Dahsyat, terus nge-host yang formal, informal gitu-gitu. Gue ngeliat dari YouTube referensi gitulah pokoknya. Pendapat pribadi dong, menurut lu gue nge-host gimana? Bagus gak? Bagus kok, kan itu kan kayak menambah lu biar lebih lu tahu nih lu bisa nge-host, terus juga lu lebih pede lagi nantinya. Oke, thank you Faza. Nah, kan di segmen sebelumnya gue udah ngobrol sama Tria tentang pembelajaran di abad 21. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, gue mau nanya ke kalian berdua. Menurut pendapat kalian itu pendidikan di abad 21 itu gimana sih? Kayak sekarang kan pandemi COVID-19, belajar online, belanja pun juga online semua kan, serba online. Bener banget. Pendapat kalian itu gimana? Jauh. Kalau pendapat gue sih gimana ya, apa-apa serba di rumah, online gitu-gitu membosankan. Karena kan gue juga orangnya tipikal orang yang nggak biasa di rumah gitu loh. Ngelayap mulu, keluar mulu. Jadi kayak apa-apa online, terus belajar online, kayaknya otak gue semakin bete banget, rusak deh kayaknya. Koslet, terus habis belajar, nonton film, nonton ini, udah gitu lagi hilang, gitu juga gitu aja, kayak gitu lagi, udah nggak efektif banget nggak sih kalau kayak gitu? Kalau gue pribadi kayak gitu. Kalau dari Tria? Kalau gue kebalikannya dari Fajal, gue kan kayak lebih suka di rumah gitu, jadi kayak fine aja belajar di rumah, malah kayak seru gitu, kayak nggak usah bangkit dari tempat tidur gitu kan. Tapi kalau misalkan udah masuk sekolah lu malas dong jadinya? Agak sih, gimana ya? Seneng gak seneng? Seimbang dong berarti lo, seimbang. Ya senengnya tuh karena bisa ketemu temen lagi kan, datangan. Tapi kalau udah belajar kayak gitu kayak capek gak sih? Keluar rumah mulu. Berarti kalau misalnya udah masuk ke sekolah lagi bakalan kangen online dong? Iya. Kalau Faza udah pasti enggak? Enggak, yakin banget ya? Dengan luar. Oh ya, di pendidikan abad 21 itu kan diantaranya poinnya itu ada namanya communication, kayak yang gue sebutin di segmen sebelumnya. Nah, barusan itu nge-MC itu butuh skill communication yang tinggi kan ya? Kira-kira cara ngelatih communication yang baik dan benar itu gimana? Iya, yang tadi gue bilang tadi, gue nyari referensi, terus gue awal nge-MC itu. Enggak, itu kan tadi pertanyaan gue tentang public speakingnya, tapi kalau ini tentang communication-nya. Komunikasi gue lebih sering kayak gini, ngomong sama orang. Langsung? Iya,
Terus misalkan kalau gue lebih suka ditanya daripada gue yang nanya. Oke. Paham nggak? Paham. Iya, gue lebih suka ditanya. Oke, paham, Jadi paham. kayak gitu kalau gue pribadi. Jadi kalau lu mau nanya gue, nanya yang banyak, gue bakal jawab. Berarti dengan lo kayak begini itu udah efektif banget menerapkan sistem pembelajaran di abad ke-21. Susah nggak menurut lo? Susah, sulit. Tapi kan lo suka. Sulit enggaknya itu tergantung. Apa? Iya, tergantung orangnya. Kalau di gue, iya tergantung orangnya kan Iya, sih, iya. gitu. Tergantung orangnya karena ada juga yang nggak kayak gue, yang nggak suka ditanya, gitu. Ada juga yang nggak kayak gue, yang Misalkan orang jutek yang nggak enak diajak ngobrol gitu. Oke. juga yang nggak suka ditanya kayak gue. Jadi kayak itu tergantung orangnya sih. Sulit nggak sulitnya itu tergantung orangnya. Kalau bagi gue sendiri. Lanjut nih, gue pengen tanya, lo ada nggak cara sendiri buat nerapin pembelajaran sekolah ke kehidupan sehari-hari dari pembelajaran online yang kemarin-kemarin? Misalkan lo ada pembelajaran online, ada tugas, selama penyampaian materi itu nggak tahu masuk atau enggak, tapi cara nerapin lo itu gimana? Cara nerapinnya, gue agak bingung sih karena gue kadang kalau misalkan gue nggak ngerti atau apa tuh, gue bingung nyarinya di mana gitu loh. Gak langsung tanya ke gurunya mungkin? Gue tipikal orang yang takut nanya ke guru. Oh iya, lo pengen yang ditanya. Iya, gue takut nanya ke guru karena pasti gue nggak tahu. Mungkin itu gue doang yang nggak tahu gue doang atau gimana. Gue tipikal orang yang takut sama guru. Tapi guru gue sih selalu bilang kalau ada apa-apa ngomong gitu. Jadi gue memberanikan diri waktu itu gue ngomong gini. Terus alhamdulillah dijawab. Berarti caranya itu lo berani nanya ke gurunya. Kalau dari Tria gimana cara nerapinnya? Tadi sih Santai aja, tarik napas dulu baru jawab. Pikir dulu jawabannya. tadi apa gimana? Cara nerapin pendidikan di sekolah lo ke kehidupan sehari-hari. Ya gitu sih, nanya-nanya belajarnya kayak jangan males-males gitu. Bener. Kalau kurang ngerti tadi kayak gitu tanya banyak, Tetap sama kayak Faza berarti intinya ya. tetap banyak bertanya lah biar gak sesat gitu. Sesat di jalan. Dampak yang lo rasain banget dari lo nerapin poin-poin tersebut apa? Dari Faza, kan poin kalian sama nih, satu-satu dulu deh. Dampaknya ya itu yang tadinya gue takut ngomong sama guru, jadi gue sekarang bisa ngomong sama guru, bisa bertanya sama guru. Berarti sekarang udah berani ya kalau nanya. Kalau Tria? Iya sih, karena tadi hobi gue karena fotografi kan gak mungkin di dalam rumah aja kan. Jadi gue lebih ngelawan sifat-sifat males gue, mageran gitu. Jadi ayo dong keluar nyari foto nih. Dari niat dari paling dalam tuh ya harus keluarin. Oh ya, tadi kan gue juga sempat mention kalau gue ketemu Faza waktu produksi SBA. Dia itu jadi produser dari short movie Limerence dan Tria sendiri juga berpartisipasi. Iya. Oke. Kerja sama kayak gitu ternyata juga ada loh guys di sistem pembelajaran abad 21 yang namanya collaboration. Gimana nih Pak, collaboration yang lo lakuin sama Tria waktu itu? Ada caranya sendiri nggak? Misalkan collaboration lo itu kayak gimana, terus dari Tria juga kayak gimana? Kalau dari itu konsepnya nggak sih? Iya konsep karena gue kan penulis naskahnya nih, jadi sama produser tuh bicarainnya baik-baik kayak ini maunya gimana nih, jadi jalan ceritanya mau gimana, ntar kalau udah Fajanya udah ngasih pendapat nanti kita tulis dulu gitu. Itu juga Cia nanya juga judul, Tria juga nanya itu judul. Iya judul. Oh iya, judulnya bener kan Limerence, penyebutannya takut salah nyebut gue. Judulnya tuh ada beberapa, dia ngasih tahu ke kita gitu, banyak juga sih. Terus sama alurnya maunya kayak gimana gitu. Iya. Kalau boleh tahu Limerence itu apa artinya, terus bisa kepikiran dapat Limerence itu gimana? Itu tuh sebenarnya artinya itu tentang kayak keinginan menjadi sesuatu gitu. Gitu. Saya tidak menangkap. Apa ya? Keinginan orang menjadi yang berbeda ya nggak sih? Iya Pak, iya ya? kayak gitu. Bisa di iya. Iya. Nah, tadi kan gue nanya tentang dampak di communication. Terus gue mau nanya lagi, dampak kalian di collaboration di abad 21 ini apa yang kalian dapetin? Dampak collaboration itu yang kerjasama kita dalam satu tim itu. Iya. Jadi lebih kompak. Iya. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya ada nggak kira-kira? Negatifnya apa sih? Paling selisih. Visi paham itu udah pasti. Itu pasti. Berantem kubu. Soalnya menyatukan otak dengan otak. Iya, beda pikiran gitu kan setiap orang. Banyak lagi orangnya, nyatin pikiran orang banyak emang selalu susah. Benar-benar, setuju. Ada lagi nih, yang terakhir itu critical thinking and problem solving. Gampangnya berpikir kritis dan pemecahan masalah.
Dari Tri atau Faza, kalian sadar nggak sih? Kalian juga udah nerapin sistem ini dari kehidupan sehari-hari? Sadar? Sadar. Alhamdulillah sadar. Nah, dari semua poin tadi, poin terakhir ini sangat berhubungan, kayak misalkan kolaborasi. Komunikasi sama kreativitas itu ada hubungannya sama berpikir kritis. Kalian ada cerita seru nggak saat kalian lagi belajar atau apa gitu yang bikin kalian berpikir kritis? Atau solusi unik saat kalian mau mencahin masalah? Kalau misalkan kalian stuck di satu masalah, bingung mau kayak gimana, tapi tiba-tiba ada cara unik buat nyelesainnya itu kayak gimana? Ada nggak cerita kayak gitu? Apa? Paling kalau lagi debat-debat gitu kan misalkan kalau debat-debat gitu kan biasa langsung diem-diem Debat apa tuh? tentang apalah lagi project gitu debat. Kalau misalkan debat lagi project menyatukan pikiran tadi. Kadang-kadang kan sampai diem-dieman gitu kan, caranya supaya gak diem-dieman gitu gimana, ya udah rangkul, ajak ngobrol atau jajanin lah paling. Paling ampuh. Paling ampuh. Jajan yuk. Jajan nih, ayo bareng gitu. Pasti orangnya langsung ayo. Ayo. Tiba-tiba ngobrol tempat jajan ya, lanjutin lagi. Bener-bener. Kalau dari Faza? Sama sih. Sama. Emang sih kayak kalau lagi debat gitu emang paling ampuh nggak jajan bareng ya. Iya, jajan udah. Terus by the way sayang banget nih, obrolan menariknya harus ke jeda dulu. Tapi nggak apa-apa karena abis ini kita refreshing otak biar nggak serius-serius banget. Tungguin di segmen selanjutnya karena kita mau main games bareng Faza sama Tria. Dan stay tune, jangan kemana-mana, tetap di What's Behind, What's the Fact. No, I'm really just too Aku sudah memberi berbagai makanan untuk kelinciku, tapi dia pemilih banget. Mungkin karena dia bosan. Diberi sayuran, dia tidak mau. Tapi untung aja ada makanan dari Rizky Rabbit yang terbuat dari bahan berkualitas dan mengandung banyak protein untuk si kelinci. Halo guys, kembali lagi di What's Behind, What's the Fact. Nah, di segmen-segmen sebelumnya kan kita ngobrol serius nih sama Faza sama Tria. Di segmen kali ini kita main-main aja lah, gak usah serius-serius. Nah, jadi kita bakalan main games yang namanya itu Whisper Challenge. Cara mainnya itu nanti dari salah satu kalian, gue bakal ngasih salah satu kalimat dan salah satu kalian harus menebak dan harus menggunakan headset ini dengan mendengarkan lagu volume full. Siap? Siap. Bagi yang kalah ada hukumannya ya. Oke. Siapa yang mau duluan, Sweet? Udah tadi. Tadi udah. Udah. Kok saya nggak tahu? Udah tadi. Siapa yang duluan? Dia. Yang nebak apa yang? Nebak. Oke, silakan pakai. Kalau kekencangan bilang ya. Iya. Oke. Begini aja udah gak kedengeran. Serius. Coba tes. Gak. Nama gue Alif. Nama lu Ali. Itu udah pasti dengar. Bohong kau. Dikit. Anda berbohong. Udah pulang jadi. Coba lu ngomong. Oi. Hah? Oke. Langsung aja. Nomor 1. Ular. Hah? Ular. Ular. Nah, kalau tadi gue lupa. Oh ya. Lari. Lurus. Gabungin. Ular, lari, lurus. Nah, benar. Iya. Pak Eko. Bah Eko. Pak Eko. Pak Eko. Pelihara. Pelihara. Cupang. Dupa. Cupang. Tupa. Cupang.
tumpah, Cupang. dupa, Cupang. tumpah, Cupang. tumpah, Cupang. tupai, Cupang. tumbang, Cupang. enggak, tumpah, 2, Cupang. 1, gagal. Lanjut, nomor 3. Cintaku dicicil. Cintaku cintaku, dicicil. dicicil, Tukang tukang, kredit. lilit, Kredit. kredit. Nah, coba gabungin. Pak, cintaku dicicil tukang kredit. Nah, benar. 2 poin untuk Tria. Lanjut. Tetanggaku Tetanggaku di samping di sapi, di samping di samping di samping tembok tembok. apa? Tetanggaku di samping tembok. 3 poin. Hatiku Hatiku tersapu tersapu, tersapu, tukang tuang, tukang sampah. Cintaku tersapu, Tarik nafas dulu. Jawab. cintaku tersapu tukang sampah. Yo, 4 poin. udah kan? Udahan, gantian sekarang ke Faza. Udah kayak Bener-bener kenceng gak kedengeran? harus dipegang kenceng gitu. Gitu loh, enggak. Oke, Faza siap? Udah. Nggak boleh curang dong, nggak boleh curang. Pegang gitu kenceng. Oke. Motion lagu Martin Garrix terlalu slow, jangan. Nomor 1. Kecolok cinta Kecolok cinta. tukang cilok. Cilok. Iya. Kecolok cinta tukang cilok. Iya. 1 poin. Bapak Bapak. pak Mak. pak Ba. pak Mak. pak pak Mak. pak Mak. pak Mak. Jauh banget. pe pak Ba. pak Bapak. pak Pak. Iya. Pak. pak Bayu Pak. Payu. Bayu. jualan Bayu jualan. Pak Bayu jualan. kayu. Pak Bayu jualan kayu. Iya. 2 poin ke Faza. Nomor 3. Ketua Ketua kelas naro takut. Ketua kelas taro. Jadi takut. Ketua kelas naro naro. gelas Ketua kelas naro gelas. di kelas Ketua kelas naro gelas di kelas. Manipulasi banget ngomongnya, curang. apa nih gimana nih manggil Charlie Put. oh parah banget. Cerliput Cenbut. Nggak tahu. Nggak tahu. Skip apa lanjut? Cerliput Charlie. Carliput Nggak tahu ah. Skip. Skip. Cenbut. Carliput Charlie Nggak tahu lah gue. Nggak tahu. 3, 2, Carliput 1. Cerliput. Skip. anak Ada 1 time out. Lanjut nomor 5. Oh udah. Beli. kenceng. Oh ya maaf, ulang berarti ganti. Oke. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Gue pakai gestur, ketahuan. Maaf, ulang lagi. Gita nginap di Salatiga bertiga. Udah. Ready? Gas. Kita Kita. Cinta. Kita. Dita. Gita Ih yang bener dong. Gita Gita Nginep. nginep Gita diem. nginep Gita diem. nginep Item. nginep Diem. nginep Diem. nginep
Gita Kinem. Iya bener. Nginep. Gita Iya. Nginep. Kinem. Nginep. Nginep. Diem. Nginep. Nginep. Diem. Kan nginep. Gita nginep. Iya. Di Salatiga. Di Salatiga. Di Di Salatiga. Gita nginep di Salatiga. Bertiga. Gita nginep di Salatiga bertiga. Iya. Dah, sama-sama menang lagi. Keputusannya yang terakhir adalah draw. Setuju semua, fair? Setuju dong. Fair, oke. Udah. Nah, sayangnya nih guys, kita harus berpisah sekarang karena udah habis acaranya. Dan terima kasih buat Faza sama Tria udah mau datang ke acara. Terima kasih juga untuk para penonton udah stay bareng kita selama 30 menit. Dan sampai jumpa di acara What's Behind berikutnya. What's Behind, What's the Fact. Dadah.